Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman semua, tergantung kapan teman-teman semua melihatnya. Ya, bahasan kita kali ini mengenai probiotik ya. Jadi langsung saja, dari definisinya bisa dilihat, probiotik adalah mikroba atau makhluk hidup yang digunakan sebagai pakan imbuhan, dapat menguntungkan inangnya dengan meningkatkan keseimbangan mikrobial pencernaannya. Kalau teman-teman pernah dengar probiotik, biasanya tidak asing dengan prebiotik. Jadi probiotik dan prebiotik ini berbeda ya teman-teman ya. Kalau probiotik itu makhluk hidupnya, makhluk hidup kecil yang hidup di dalam yang dimasukkan ke pakan untuk menguntungkan inangnya. Sedangkan kalau prebiotik itu adalah makanan dari probiotik itu sendiri. Ya, jadi untuk membantu memberikan nutrisi kepada mikroba-mikroba yang sudah ada di dalam tubuh agar tetap hidup, agar tetap lestari seperti itu ya gampangnya ya. Oke, langsung saja. Jadi ada beberapa bakteri probiotik yang digunakan untuk penggemukan. Kita ambil contoh ini adalah bakteri dari BAL atau bakteri asam laktat seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus acidophilus, ada Lactobacillus lactis, ada Lactobacillus casei. Ya. Ini manfaatnya beda-beda setiap mikroba. Jadi yang Bifidobacterium ini merupakan organisme sakarolitik, yaitu dapat menghidrolisis disakarida dan polisakarida menjadi gula sederhana. Nah, ini untuk memecah karbohidrat. Kemudian ada Lactobacillus acidophilus menghasilkan asam laktat sebagai hasil utama dari fermentasi gula. Ada Lactobacillus casei mampu memfermentasi gula terutama monosakarida menjadi asam laktat. Kemudian Lactobacillus lactis merupakan bakteri asam laktat dan bisa menjadikan asam laktat sebagai salah satu hasil fermentasi utama dari metabolisme karbohidrat. Ya. Kalau dilihat di sini kan apa namanya kebanyakan menghasilkan asam laktat dan itu mengakibatkan kondisi asam di lambung. Nah, sedangkan ada beberapa mikroba probiotik juga yang terutama dari probiotik fungi. Probiotik fungi itu sebagai host starter bakteri selulotik. Bakteri selulitik itu untuk menurunkan pH. Jadi berkebalikan dengan ini tadi Lactobacillus ini kan kebanyakan untuk menghasilkan asam laktat. Ini akan meningkatkan keasaman di lambung. Sedangkan kita tahu asam yang terlalu tinggi itu korosif. Begitu juga dengan basa yang terlalu rendah itu juga akan membahayakan dari si ternak tadi. Asam yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan asidosis pada ternak. Oleh karenanya mikroba dari fungi yang digunakan sebagai probiotik itu gunanya untuk meningkatkan bakteri selulotik yang berfungsi untuk menurunkan kadar pH supaya ternak tadi tidak asidosis dan lain sebagainya. Kemudian cara pemberian probiotik ini tergantung dari bentuk probiotiknya. Ada probiotik bentuk padat, ada probiotik bentuk cair. Kalau bentuk cair biasanya itu dicampurkan ke minuman dari ternak tersebut. Kita ambil contoh probiotik BAL diberikan probiotik BAL yang tadi disebutkan di slide sebelumnya memiliki konsentrasi 1,2 kali 109 CFU per mili dalam bentuk sediaan cairan. Probiotik yang digunakan dalam bentuk cair dan dicampurkan ke air minum ayam kampung super. Ini dalam kasus pemberian untuk ayam joper. Jadi persilangan dari ayam ras petelur dengan ayam Jawa biasa menghasilkan ayam joper yang fungsinya untuk pedaging. Seperti itu. Yang bisa panen setiap 60 hari sekali. Mohon maaf penjelasan terlalu melenceng jauh. Kemudian dalam bentuk padat probiotik itu bisa dikasihkan pakai cara dicampurkan ke runsumnya, ke makanannya pada ternak. Kita ambil contoh probiotik Starbio dicampurkan dengan konsentrat dan fermentasi jerami. Jadi probiotik Starbio ini isinya mikroba-mikroba yang sebenarnya udah ada di dalam saluran pencernaannya si ruminansia tersebut, tapi biar makin banyak ditambahkan probiotik Starbio tersebut. Nah, ini adalah beberapa hasil dari pemberian probiotik terhadap hewan-hewan ternak. Yang pertama pada ternak unggas. Bisa dilihat di sini subperskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata.
Bisa dilihat P0, P1, P2, P3 di berat akhirnya P0 yang tanpa pemberian probiotik ini menghasilkan perbedaan yang nyata karena ada perbedaan yang nyata. Bisa dilihat di sini, namun pada P2 dan P3 tidak terdapat perbedaan yang nyata. Begitu juga dengan berat karkas, juga presentase berat karkas ini. Ya. Jadi yang ini membuktikan bahwa probiotik itu dapat membantu pencernaan dari si unggas ini, memecah karbohidrat, dari membantu metabolisme dan lain sebagainya seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi dan untuk pemberian terbaik itu di pakan komersial plus air minum probiotik 2 mili. Nah, karena ini yang paling pas ya. Karena kalau dalam Islam itu khairul umuri awsatiha. Baik-baik sesuatu adalah yang pertengahan. Tapi bukan juga karena itu, karena juga ini hasilnya yang paling baik. Kalau pemberian 4 mili mungkin terlalu banyak, pemberian 1 mili mungkin kurang. Jadi pembelian yang paling tepat berdasarkan penelitian ini adalah 2 mili karena hasilnya lumayan dan bagus seperti itu. Ini pakai probability 0,05 seperti itu. Ini diambil dari jurnal dari Utomo Hidanah Al-Arif Lokapir Nasari Yuniarti pada tahun 2022 dengan judul Jurnal Analisis Usaha Pemberian Probiotik Bakteri Asam Laktat terhadap Performa Ayam Kampung Super atau ayam Joper, Jawa Super biasanya. Diambil dari Jurnal Medik Veteriner nomor 5 volume 1 halaman 87 sampai 893 seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, ini ada hasil dari pemberian probiotik pada ruminansia. Ini pemberian probiotiknya itu dicampurkan dengan pakan. Ya, bisa kita lihat di sini. Perlakuan 1 itu konsentrat tambah jerami tanpa ada tambahan probiotik dari Starbio. Kemudian P1 konsentrat dengan 0,4 kg Starbio. Kemudian konsentrat P2 perlakuan 2 konsentrat dengan 0,6 Starbio dan perlakuan 3 dengan konsentrat 0,8 kilo Starbio. Jadi ini dari jurnalnya Galtom Wahyuni Hanafi pada tahun 2013 dengan judul Pencernaan jerami padi fermentasi dengan probiotik Starbio pada domba jantan lokal. The digestibility of rice straw fermented by probiotic Starbio to local male sheep. Diambil dari jurnal Peternakan Integratif nomor 1 volume 2 halaman 146 sampai 154. Bisa dilihat di sini tidak terdapat perbedaan nyata dari perlakuan 1, 2 dan 3 dari kecernaan BK-nya juga kecernaan bahan organik, kecernaan bahan karbohidrat dan kecernaan bahan organik itu tidak terdapat perbedaan yang nyata. Ini dengan probability yang sama 0,05 juga. Ini dapat diakibatkan karena sebenarnya probiotiknya itu sudah ada di lambung ruminansia. Jadi ini cuma ditambahin gitu aja. Jadi perbedaannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu berbeda. Bisa dilihat di tabel ini. Ya. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai probiotik dan juga hasil yang bisa kita lihat langsung tadi dari jurnalnya. Mohon maaf, tidak bisa dilihat langsung, tapi dari penelitian jurnal orang-orang sebelumnya. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada yang ditanyakan bisa jatuhkan saja di kolom komentar atau bisa langsung kontak saya. Ya, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.